Halo teman-teman, balik lagi dengan gue di channel Antonovos. Masih dalam gerakan Read My Back, sebuah gerakan di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Ada pengalaman yang unik ya dari bagaimana kalau kita menyelenggarakan sebuah event. Ada yang namanya The Rain Master atau yang biasa disebut dengan pawang hujan. Tapi boleh juga teman-teman mengisi di kolom komentar ya di bawah. Setuju nggak sih dengan adanya pawang hujan itu? Jadi pawang hujan itu dibahasa Inggris kan oleh teman-teman di dunia event. Gua nggak tahu ini asalnya dari mana. Mereka sebutnya sebagai The Rain Master. Jadi kayak ada Kung Fu Master gitu. Padahal ya ini yang ceritanya adalah orang setingkat master yang bisa mengendalikan hujan. Nah, beberapa pengalaman yang gue sempat laluin itu memang ada beberapa pihak yang kita anggap memang bisa mengendalikan hujan, baik itu yang berbasis kepada agama gitu ya, rohaniwan gitu, atau yang berbasis kepada dunia gaib, itu pun ada. Tapi percaya nggak percaya, sampai sekarang industri event, terutama event-event yang digelar di sebuah area yang outdoor, itu selalu memang menyertakan yang namanya The Rain Master atau pawang hujan. Bahkan di cost, di estimation cost ya, atau di budget, atau di penawaran biaya yang kita tawarkan kepada klien, itu ada tuh poin itu satu, pawang hujan gitu. Ya kurang lebih sekian, beberapa juta lah ya angkanya. Nah, sebenarnya pawang hujan itu diperlukan, bermanfaat, atau memang ada, atau diharuskan, atau gimana sih? Kalau buat gue sih sebenarnya dengan pengalaman gue sebagai seorang pengusaha event, memang itu di dalam setiap budget outdoor itu ada pawang hujan, dan biasanya kita selalu meng-hire seorang pawang hujan. Dan harapannya adalah, saya pribadi menganggap mereka yang dianggap sebagai pawang hujan adalah orang-orang yang memiliki tingkat barangkali bisa mendoakan, kurang lebih begitu. Niatnya baik ya. Jadi mendoakan agar acara kita tidak turun hujan. Tentunya berdoa kepada siapa gitu? Pasti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meminta izinnya, meminta ridhonya supaya event kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hujan. Karena kalau hujan, event kita bisa dianggap tidak sukses dan audiens bisa bubar, kurang lebih gitu. Jadi yang dengan metode berdoa, buat saya pribadi kayaknya baik-baik aja ya. Mudah-mudahan teman-teman juga punya pendapat yang sama gitu. Sebelum event kita melakukan seperti sebuah syukuran juga. Ya kadang-kadang ada syukuran dengan nasi tumpeng dan sebagainya. Itu satu hal lagi, sebenarnya inti dari syukuran itu adalah meminta, berdoa sama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk supaya event kita diridhoi dan mendapatkan keselamatan. Terus ada lagi memang posisi pawang hujan yang secara khusus mendoakan atau menjaga gitu ya. Unik-unik kok bentuk dari pawang hujan di Indonesia ini ya. Gue nggak tahu di luar negeri itu bule-bule itu percaya nggak sih sama The Rain Master ini gitu ya. Karena gue pernah dapat klien yang orang bule, perusahaan asing, dan mereka mempertanyakan apa itu The Rain Master. Ya akhirnya setelah dijelaskan dan kebetulan biayanya nggak besar gitu ya, jadi ya sudahlah, oke. Macam-macam bentuk dari The Rain Master ini. Ada yang sesuai pengalaman gue ya, ada yang gue lihat memang beliau berdoa di belakang panggung gitu ya, seperti layaknya kita berdoa dengan posisi berdoa. Tapi ada juga The Rain Master ini yang unik gitu. Jadi ada yang dilakukan oleh beberapa orang. Selama acara berlangsung ini, orang-orang ini satu grup ini berkeliling di event gitu, sambil sesekali gitu melihat ke langit gitu ya, ngeliat ke langit. Dan gua nggak tahu mereka sedang melakukan ritual apa gitu ya, tapi tujuannya adalah supaya tidak hujan. Kemudian ada lagi yang unik lagi,
menggunakan seperti buah kelapa itu loh, seperti buah kelapa. Nah, buah kelapa ini ditaruh di 2 sudut atau 4 sudut dari event itu juga tujuannya sama, supaya tidak turun hujan. Dari beberapa kejadian dengan berbagai macam metode, sometimes memang tidak terjadi hujan. Dan kita lihat awan itu sudah mendung, tiba-tiba awan itu terbelah gitu ya. Mendungnya itu bergeser ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan belakang, sehingga wah, langit jadi cerah gitu. Dan si Rainmaster ini mendapatkan kredit ya, tentunya mendapatkan pujian bahwa untung ada The Rainmaster gitu, untung ada pawang hujan yang menjaga acara kita gitu. Ini kejadian-kejadian tidak selalu 100% apabila ada budget pawang hujan di budget kita gitu ya, ada item pawang hujan terus jadi nggak hujan gitu, nggak juga gitu. Kadang juga terjadi kita sudah dengan pawang hujan tetap aja hujan itu terjadi gitu, karena balik lagi keyakinan saya pribadi adalah hujan itu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya berdoa saja sebenarnya sudah cukup ya, karena kita bisa berdoa bersama-sama memohon kepada Allah supaya tidak hujan. Karena dari berbagai kegiatan seperti gue bilang juga terjadi hujan dan sangat lebat. Nah, yang unik dari kejadian ini adalah pada saat tidak hujan, maka yang dipuji adalah pawang hujan. Tapi pada saat terjadi hujan, maka pawang hujan akan bilang bahwa hujan adalah kehendak Allah. Ini sih gue serahkan kepada teman-teman semua ya. Based on our experience, ujungnya adalah inti kenapa kita menggunakan sebutan pawang hujan di dalam sebuah acara adalah supaya event kita lancar, dan yang utama untuk event outdoor adalah tidak terjadinya hujan, sehingga event kita lancar sentosa gitu ya, dan audiens bisa menikmati acara itu, dan dari awal sampai selesai acara itu aman gitu, nggak ada gangguan hujan. Jadi intinya silahkan teman-teman boleh berpendapat macam-macam. Kalau saya sendiri ya, sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan ridhonya dan event kita tidak terjadi hujan. Amin. Gitu. Jadi soal pawang hujan simpel aja sih. Terserah lo gitu intinya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua. Go backstage people.